Petugas unit reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat persembunyian pelaku spesialis pencurian sepeda motor di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Kehadiran petugas membuat para pelaku terkejut. Para pelaku pun tak berkutik saat digerebek. Dari rumah kontrakan pelaku, petugas menemukan sepucuk senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi, senjata tajam, kunci letter T, dan 6 unit sepeda motor hasil kejahatan. Kawanan ini diketahui telah beraksi lebih dari 9 kali di sejumlah TKP berbeda. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melukai korbannya. Kalau biasanya mereka ini beroperasi berkeliling, ya, di Taman Sari ini dia melakukan 9 kali kejadian, 9 kali melakukan di Taman Sari. Jam-jamnya jam-jam rawan, itu ada di jam 4 pagi ataupun jam 6 pagi. Pak, itu ini apa, sindikat, satu sindikat atau pisah? Ini satu kelompok. Sindikatnya dari mana? Dari Lampung. Penyidik hingga kini masih memburu anggota komplotan lain, termasuk menelusuri asal-usul senjata api milik tersangka. Para tersangka kini mendekam di tahanan Polsek Metro Taman Sari dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Keributan sempat terjadi antara pemilik rumah dan aparat gabungan saat eksekusi rumah dilakukan di kota Ternate, Maluku Utara. Pemilik rumah bersama dengan keluarga berusaha menghadang petugas pengadilan negeri Ternate yang hendak mengeksekusi 4 rumah. Mereka tak rela petugas mengambil alih rumah yang telah ditempati selama ini. Setelah melakukan mediasi yang panjang dengan pemilik rumah, akhirnya satu persatu rumah berhasil dieksekusi. Perabotan pemilik rumah dikeluarkan dengan sukarela sebelum penggusuran dilakukan. Putusan pengadilan atas sengketa lahan ini sudah sejak tahun 1996, namun beberapa kali mengalami hambatan eksekusi. Namanya konstatering, pencocokan objek kalau dalam bahasa Indonesia. Setelah dilakukan pencocokan objek, ternyata yang dieksekusi hanya cukup, menurut pemohon cukup 4 pembongkaran. Sebelumnya pihak pengadilan telah memberikan peringatan kepada pemilik rumah untuk melakukan pengosongan rumah, namun tidak diindahkan oleh pemilik rumah. Eksekusi lahan sebelumnya berjumlah 9 rumah, namun karena pertimbangan pemohon, petugas hanya melaksanakan eksekusi terhadap 4 rumah. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Ya, dan kami awali informasi dari Jakarta pemirsa, di mana sebuah truk trailer pengangkut peti kemas mengalami kecelakaan tunggal di Jatinegara, Jakarta Timur. Peti kemas yang dibawanya lepas hingga menutup sebagian jalan. Beginilah kondisi truk trailer pengangkut peti kemas atau kontainer yang tersangkut usai menabrak pembatas tinggi kendaraan di ruas Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Terlihat peti kemas atau kontainer yang diangkutnya tersebut lepas dari ikatannya hingga jatuh ke jalan dan menutup sebagian jalan yang mengarah ke Jatinegara. Menurut warga, insiden terjadi ketika truk trailer yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Matraman menuju Jatinegara dalam kecepatan tinggi. Pengemudi truk sempat diperingatkan oleh warga perihal tingginya kendaraan tersebut, namun tak didengarkan hingga terjadilah insiden ini. Kontainer dari lampu merah, kenceng banget. Kayaknya mau ke arah Priuk, dia nyasar gitu. Tadi ngebut ya? Ngebutnya dari lampu merah itu kenceng. Dari tadi orang udah pada diteriakin, nyangkut-nyangkut, tapi nggak dengar kayaknya. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari arah Matraman menuju Jatinegara hanya bisa dilewati sebagian jalan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas di lokasi setelah menabrak gundukan tanah proyek galian kabel di Kembangan, Jakarta Barat. Selain korban tewas, rekannya yang berboncengan menderita luka berat di kepala.
Seorang pria tanpa identitas tewas di lokasi setelah menabrak gundukan tanah proyek galian kabel di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Diduga berkendara secara ugal-ugalan, korban yang berboncengan bersama rekannya melaju kencang dari arah Srengseng menuju Kebonjeruk, Jakarta. Namun di jalanan sepi ini, saat kendaraan motor pengendara hilang kendali, langsung menabrak gundukan tanah. Selain korban tewas, rekan korban juga terluka berat di kepala hingga dilarikan ke rumah sakit. Kencang atau gimana? Kencang bang, pokoknya kencang. Nabrak itu nabrak? Ya nabrak galian. Nabrak galian? Ya. Itu galian apa sih bang, tahu nggak bang? PL kan kalau salah ya bang ya. Satu bawa ke rumah sakit. Kondisinya parah, luka parah. Kalau nggak salah kepalanya ya bang. Jasad korban dan sepeda motor bernomor polisi B6039WY langsung dievakuasi petugas. Sementara kasus kecelakaan ini kini ditangani Satwil Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falfi, iNews melaporkan. Seorang pemuda dini hari tadi ditemukan tewas di halaman rumah warga di Jalan Lapangan Tenis Kembangan, Jakarta Barat dengan darah yang bercucuran. Diduga korban tewas usai berduel dengan pemuda lainnya. Warga Jalan Lapangan Tenis Kembangan, Jakarta Barat dini hari tadi dikejutkan dengan ditemukannya seorang pemuda tewas bersimbah darah di teras rumah warga. Korban alami luka sabetan sajam di beberapa bagian tubuh. Diduga korban tewas usai berduel dengan pemuda lainnya. Warga sekitar mengaku sempat mendengar kegaduhan di sekitar rumah. Sekitar pukul 1 malam, saya di dalam rumah. Itu bunyi kayak barang jatuh atau sesuatu yang dikejar-kejar gitu kan. Saya pikir yang punya rumah sedang mengejar tikus, jadi saya tidak menghiraukan. Setelah pukul 1 itu saya keluar, sudah ada polisi dan keamanan sini di lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mengolah tempat kejadian perkara. Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Selain sepeda motor, petugas membawa seorang pemuda yang diduga terlibat dalam pembunuhan. Dari Jakarta, Kiki Palupi, iNews melaporkan. Warga Serengan, Sukoharjo, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan jasad yang kondisinya termutilasi. Jasad ini ditemukan tersangkut di pinggir sungai. Warga di perbatasan Kota Solo dan Cemani dikejutkan dengan penemuan jasad tubuh manusia tersangkut di antara ranting dan sampah di Sungai Jenas, Waringin Rejo, Kelurahan Cemani, Grogol, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Jasad termutilasi tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang dan langsung dilaporkan ke pihak terkait. Niku ket wingi manut niku nentol ta niku ning ngerti nek kowe ya bantal napa-napa biasane kan bantal mula ketoke kaya uwong. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi tubuh tanpa kepala dari tengah sungai. Tak jauh dari lokasi, petugas juga menemukan potongan kaki di pinggir sungai. Diduga potongan tubuh tanpa kepala tersebut telah tersangkut selama 3 hari. Total 4 potongan tubuh manusia yang diperkirakan dewasa ditemukan oleh petugas. Di pinggir selatan tepi sungai Ringgolayan, Waringin Rejo, Desa Cemani, Grogol. Itu yang pertama. Kedua, setelah bukan yang pertama ada penemuan yang kedua lagi, tepatnya di wilayah hukum Polsek Mojolaban. Penemuan yaitu betis kaki paling bawah ya. Itu sebelah kiri. Ada informasi lagi dari masyarakat dan Babin Polsek terdekat yaitu di Grogol lagi, tepatnya potongan tubuh manusia pukul 12.30, yaitu potongan tubuh manusia di Desa Cemani, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Tentunya penemuan 3 potongan ini langsung direspon oleh teman-teman Kapolsek
Kasareskrim dan langsung menindaklanjuti menurunkan inafis membagi tugas di 3 titik tersebut. Polisi membawa 4 potongan organ tubuh manusia tersebut ke Rumah Sakit Dr. Muardi Solo guna penyelidikan. Sementara petugas gabungan masih mencari potongan tubuh lainnya di sepanjang aliran sungai. Seorang pria di Ciamis, Jawa Barat tega menganiaya ayahnya dengan cangkul hingga tewas. Motif penganiayaan terjadi lantaran pelaku kesal karena korban kerap mengikat dan mengurung pelaku di dalam rumah. Warga Dusun Kedung Jarian, Kecamatan Lakbok, Ciamis, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa penganiayaan seorang pria terhadap ayahnya. Peristiwa terjadi saat korban yang baru pulang dari ladang seketika diserang pelaku menggunakan cangkul. Korban alami luka serius di bagian kepala hingga kehabisan darah. Korban akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas Sidaraja. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh istri korban saat melihat korban telah tergeletak bersimbah darah. Pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga, anak dan orang tua. Ya, sebagai korban adalah orang tua dan yang diduga pelakunya adalah anaknya. Menurut informasi warga sekitar, pelaku alami gangguan jiwa dan pernah menjalani rehabilitasi kejiwaan 10 tahun silam. Pelaku kini telah diamankan polisi dan akan jalani pemeriksaan lanjutan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan putri pejabat Gubernur Papua Pegunungan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dengan baju tahanan dan tangan diborgol, polisi menetapkan 1 orang sebagai tersangka kasus tewasnya putri PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, inisial ABK, yang berusia 16 tahun. Polisi menghadirkan sejumlah barang bukti berupa minuman keras dan beberapa pakaian yang ditemukan dari lokasi ditemukannya korban yang sudah tak berdaya saat itu. Tersangka berinisial AN, 22 tahun, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang, Fakultas Ekonomi, mengaku baru kenal dengan korban 2 minggu melalui media sosial. Korban kemudian diajak bertemu dan dibawa ke tempat kos Jalan Pawiyatan Luhur, Semarang pada tanggal 18 Mei 2023. Pelaku mengajak korban minum miras di dalam kamar kos tersebut. Korban kemudian lemas tak berdaya dan meninggal dunia di Rumah Sakit Semarang. Korban diduga meninggal akibat gagal nafas dan keracunan. Bahwa korban diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, mati lemas, dan diduga mengalami keracunan. Oleh karena itu, terkait dengan poin ketiga tadi, keracunan, ini sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Saya mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban dan juga orang-orang yang bersangkutan, dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Polisi hingga saat ini masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, tim iNews melaporkan.